Hai good people. Ya, hari ini dengan muka Velin yang masih merah, tapi hari ini udah mulai membaik nggak sih? Kalau aku lihat-lihat udah mulai membaik di kaca karena jerawat-jerawat yang ada di hidung udah mulai kempes. Kalau kalian tanya kok bisa cepet banget, ngapain? Aku diet gula, aku nggak makan minyak, dan aku nggak makan tepung santan sama sekali. Jadi aku hanya makan yang direbus sama makan yang dikukus atau makan yang dibakar aja, nggak makan sama sekali yang digoreng-goreng. Nah, hari ini nggak bikin roti 1000 karena katanya orang toko kalau roti kita kemarin belum habis. Jadi sebenarnya lumayan sedih ya, kok udah nggak bikin roti 1000, kita ngapain hari ini ya. Nah, ternyata kemarin itu ada yang nelpon mau pesen aneka kue kering. Jadi kita hari ini bikin kue nastar, bikin kue coklat, dan juga bikin kue kacang. Ini kuenya kue kering ya, bukan kue bolu gitu ya. Jadi hari ini bakal sibuk, so let's go. Biar subuh-subuh banget, 2 kilo nastar sudah dibuat. Isinya selai nanas ya, selai nanas homemade asli. Kita nggak pernah beli selai-selai yang kalengan, kita selalu bikin sendiri. Nah, ini aku kasih contoh aja yang sudah di packing. Ini batch paling pertama yang sudah sangat-sangat dingin. Ini belum dingin sama sekali. Ini aku nggak pegang ya. Nanti kalian ngomong lagi, kok dipegang-pegang nastarnya? Ini nggak dipegang, ini cuma dilihat hawanya aja masih panas. Nah, yang ini itu contoh packingan kita teman-teman. Jadi buat yang nanya, kok kita nggak pakai toples ya gitu buat bungkusin kue-kuean kita, karena yang di video kemarin kayaknya juga nggak pakai toples. Jawabannya teman-teman, karena kita nggak pernah pakai toples, karena di sini jualannya juga seperti itu. Fun fact ya, orang-orang di sini itu mereka itu kalau beli kue ya sukanya yang pakai mika. Alasannya karena mereka udah punya mika sendiri di rumah. Mereka punya toples sendiri di rumah, dan toples mereka lebih cantik-cantik. Jadi biar nggak mubazir toples dari kita, ya kita pakein aja mika seperti ini. Dan kalau kalian bilang kuat nggak sih kak, nanti takutnya kuenya hancur. Percaya deh teman-teman, kue-kue ini sudah pernah aku bawa ke Jakarta, dan yang hancur paling cuma satu, itu pun penyet ya, bukan hancur kayak jadi butiran pasir gitu, enggak, dia hanya penyet. Aku bisa berani janji ini itu aman seaman-amannya. Dan kenapa kok dikasih isolasi kak? Supaya dia airtight, supaya tetap fresh di dalam dan nggak terkontaminasi sama yang di luar lah ya. Dan sekaligus juga biar kuenya nggak melempem. Jadi aman, tenang aja, tenang, aman. Masih dalam edisi suara belum pulih dan gak bisa ngevlog dengan baik, Velin masih di sini ngonten buat kalian. Bisa dibilang satu keluarga aku lagi sakit karena pergantian cuaca di desa lumayan ekstrim. Di desa kami sekarang lagi musim pancaroba, pergantian musim dari musim panas ke musim hujan alias musim barat. Di sini kalau musim hujan bisa dari pagi ketemu pagi loh, heran kan? Bukan lagi hanya hujan 2-3 jam, melainkan bisa 24 jam non-stop yang bisa berpotensi banjir bandang. Buat di tempat kalian yang lagi dilanda musim hujan, jangan lupa jaga kesehatan. Karena kalau sudah sakit, satu badan rasanya tumbang mau pingsan. Pekerjaan banyak yang tertunda, dan makan pasti nggak enak semua. Hujan-hujan dingin begini ama kedatangan Besti yang akan membantu membuatkan selai nanas untuk stok selai nastar. Biasanya sesekali membuat selai itu bisa sampai 6 kilo nanas mentah yang dipakai. Kemarin di video nastar, beberapa orang termasuk ibu-ibu yang melihat nanas kami itu berkomentar bahwa selai kami adalah selai botolan dari merek tertentu karena warnanya sama. Dan video ini sangat tepat untuk mengomentari kabar miring tersebut.
Menurut kami, jauh lebih murah membuat selai sendiri daripada beli. Selain mudah, bahannya cuma 2. Pertama, nanas yang sudah dipotong harus di blender kosong tanpa campuran air sampai hancur. Kalau sudah, nanas blender harus disaring perlahan agar daging nanas tidak ikut surut dengan airnya. Sengaja air nanas harus dipisahkan agar proses memasak tidak lama. Selain nanas, kami tidak memakai campuran apapun selain gula pasir. Kami tidak memakai air, tepung, pengental, pewarna, ataupun perisa nanas. 100% buah nanas asli. Nanas yang kami pakai nanas Bogor, sehingga banyak biji hitam kecil-kecil yang harus dikeluarkan dari nanas blender. Biji kecil-kecil ini tidak boleh dimasak karena teksturnya keras dan sulit dicari ketika selai sudah jadi. Karena selai nanas yang sudah jadi warnanya akan sangat gelap dan sedikit menyerupai warna-warna bijinya gitu ya. Di atas wajan api sedang, masak selai nanas sampai airnya mulai surut, lalu boleh tambahkan gula pasir. Dari awal sampai akhir, proses pembuatan selai memakan waktu 6 jam karena selai kami porsinya besar. Mungkin kalau misalnya selainya porsi kecil akan lebih mudah ya, akan lebih cepat gitu waktu yang dibutuhkan. Selai harus terus diaduk, jangan sampai gosong. Itu kenapa Ama tidak bisa bekerja sendirian karena beliau tidak kuat kalau harus mengaduk selai 6 jam, tidak boleh berhenti dan beristirahat segitu lamanya. Karena Ama punya penyakit lutut, di mana kalau dia duduk terlalu lama, lututnya akan merasakan nyeri. Jadilah aku dan bestinya Ama yang akan membantu Ama membuat selai nanas ini. Selai yang sudah jadi warnanya akan kecoklatan dan dia kering ya. Jadi tidak ada airnya sama sekali. Aku sudah lihat ada beberapa resep selai yang menambahkan air dengan sengaja agar selainya lebih cair. Kalau memang mau menambahkan air, selai bisa dimasak tidak lama alias bisa dimasak lebih cepat. Selai yang sudah jadi harus ditaruh ke dalam wadah tertutup dan dimasukkan ke dalam kulkas, bukan freezer atau suhu ruang ya, karena selai bisa rusak. Selai nanas yang sudah jadi dan dingin itu bisa tahan sampai 3 bulan bahkan lebih di dalam kulkas. Tapi karena kami membuat selai ini untuk jualan, biasanya sampai 1 bulan aja udah harus dipakai. Kalau memang tidak ada yang beli nastar, biasanya kami bikin olahan-olahan yang memakai selai nanas seperti roll tar atau bahkan bisa membuat selai nanas untuk dimakan sendiri. Hari ini kami tidak hanya membuat selai karena kami juga membuat 2 macam kue kering, yaitu kue coklat dan kue kacang. Sebenarnya pesanan kue-kue begini bisa dibilang berkah yang datang dari jendela. Karena semenjak musim barat mulai masuk ke desa, penjualan roti 1000 menurun drastis sampai 50%. Yang awalnya kami bisa menjual sekitar 100 buah roti per hari, sekarang cuma 40 sampai 50 buah saja. Karena banyak masyarakat yang tidak keluar rumah. Tidak menyalahkan siapapun, tapi semua usaha di desa terhambat karena musim barat, kecuali perkebunan dan sawah. Sawah padi Ama selama musim barat ini diberi kelimpahan, karena Ama menghemat uang perairan cukup banyak. Ya logikanya, kalau musim kemarau sawah kan harus diairi manual. Kalau musim hujan, air kan turunnya dari langit. Ya, jadi bisa dibilang plus minus untuk Ama. Ingat ya, ini hanya cerita bahwa menjadi pedagang gak selamanya mulus. Apalagi kalau berdagang di desa kecil yang daya belinya sangat dipengaruhi oleh profesi masyarakat. Detail lengkap proses pembuatan kue coklat dan kue kacang akan aku taruh linknya di bawah ya. Jadi kalian bisa ikuti step by stepnya. Karena sudah ada 3 video di mana aku menjelaskan proses lengkap pembuatan kue ini. Kalau video ini dijelaskan juga, nanti kalian bosen dengernya. Nanti ada yang komentar, Kak Felin ini udah 4 kali. Oke, minggu kemarin aku membuat keputusan paling berat dan paling besar dalam hidupku.
Jadi sebagaimana kalian tahu, kalau aku bekerja korporasi di sebuah perusahaan sebagai desainer website dan aplikasi. Alasannya karena aku harus memenuhi kebutuhan pribadiku sendiri, agar uang YouTube bisa disalurkan untuk kebutuhan rumah dan juga untuk Ama. Dan kejadian tidak mengenakan terjadi. Di tahun 2024 ini, perusahaan yang sudah 2 tahun mempunyai sistem work from home sekarang akan mengganti sistemnya ke kerja kantoran. Kalau ditanya, sebenarnya aku sih sudah menduga hal ini akan terjadi karena di tahun kemarin ada kabar bahwa perusahaanku sedang membangun kantor di pergedungan kota. Alhasil, seperti yang kalian bisa tebak, aku harus bekerja dari kantor dalam waktu dekat. Ya, kan itu tidak memungkinkan karena aku juga harus membuat konten pedesaan untuk kalian. Di sini aku bekerja sendiri, teman-teman. Mulai dari pengambilan gambar sampai editing, tidak ada yang membantu. Murni kerja kerasku sendiri. Jadi setelah melakukan pertimbangan dengan atasan, beliau tetap tidak mengizinkan aku WFH karena banyak faktor, salah satunya tunjangan. Dan kemarin aku harus memilih antara uang dan karir di YouTube. Dan aku memilih tetap di sini dengan banyak alasan. Salah satunya karena kalian sudah jadi tanggung jawabku. Lucu kalau ada yang bilang, pasti karena uang kan kamu memilih buat konten? Teman-teman, uang YouTube itu nggak ada 1/4 dari gajiku. Itu faktanya. Penghasilan YouTube tidak sebesar yang kalian kira. Kalau kalian melihat YouTuber besar di luar sana yang punya mobil mewah, rumah besar, baju harga ratusan juta, itu bukan dari YouTube. Uangnya mereka dapat dari bisnis yang mereka putar, investasi, atau pekerjaan lain yang mereka dapat dari televisi. Jadi, ya, kemarin setelah berpikir dan berdoa, aku memutuskan untuk membuat surat resign dan mengambil gaji terakhir di kantor yang sudah 2 tahun memberikan aku jabatan yang bagus. Untuk kedepannya, aku akan mengambil pekerjaan freelance di bidang yang sama karena sulit untuk mencari kerja WFH atau work from home di zaman tidak COVID seperti sekarang. Aku tetap harus bekerja di luar YouTube untuk memenuhi kebutuhan hidupku sambil tetap memberikan kalian konten setiap harinya. Terima kasih loh, beneran. Terima kasih buat kalian yang sudah menginspirasi aku untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan berani dalam mengambil keputusan terbesar dalam hidupku ini. Kalau dibilang overthinking sih tidak ya. Aku punya prinsip tidak boleh menyesal dengan segala keputusan yang sudah aku ambil. Cuma aku takut dengan masa depan yang tidak pasti. Pekerjaan freelance tidak selalu ada tiap bulannya. Dan uangnya pun jumlahnya tidak sama. Mayoritas sih lebih kecil daripada gaji. Tapi aku yakin dan percaya kalau maksud baik aku pasti jalannya disediakan. Sampai video ini tayang, aku sudah resmi keluar dari pekerjaan kurang lebih 3 minggu. Ya, bukan keputusan yang mudah. Aku harus lebih berhemat dari sebelumnya. Tapi bersyukurnya berkat turun dari tempat lain. Ada beberapa endorse produk yang masuk dan aku juga dapat project freelance pertama aku meskipun uangnya tidak banyak. Tapi paling tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup aku dan juga biar aku bisa menabung. Perlu diingat, aku membagikan cerita hidupku begini bukan meminta belas kasihan dari kalian. Karena aku tahu beberapa orang di luar sana atau mungkin kalian juga pernah berada di posisi hidup yang sulit, di mana harus memilih di antara 2 kemungkinan. Saran dari aku, pilih pilihan yang membuat kamu bahagia.
Selain itu, coba deh tulis di atas kertas kelebihan dan kekurangan dari setiap pilihan. Ambil pilihan yang paling menguntungkan buat hidupmu di masa depan. Tenang, kamu gak sendirian. Karena seperti aku sudah ceritakan tadi, aku kehilangan pekerjaan yang menyupport 90% dari pemasukanku demi kalian, keluarga, dan juga ama. Vibes-nya jadi agak sedih ya? Enggak kok, santai. Aku percaya ada keajaiban di setiap awal perjalanan hidup. Aku membuat YouTube untuk menghibur dan kalian temannya Velin ada di sini memberikan support yang sangat luar biasa, sudah pasti rencana yang Maha Esa. Ambil sisi positifnya di mana aku akan lebih fokus bersama keluarga, karir di YouTube, dan masih banyak peluang di tahun 2023 yang belum sempat aku coba harus aku ambil di tahun ini. Untuk keluarga aku sih, mereka belum tahu ya dengan keputusanku resign dari kantor. Dan aku berencana untuk tidak mengabarkan itu ke mereka dalam waktu dekat. Karena apapun keputusan yang aku buat, aku berusaha menanggung resikonya sendiri, terutama resiko batin. Karena keluargaku tidak punya pemikiran yang terbuka. Mereka akan berpikir aku membuat keputusan yang sangat buruk tanpa menilai dari kacamataku. Jadi itulah realita hidup. Tidak selamanya hidup indah dari layar internet. Karena semua orang akan menunjukkan hidupnya yang paling sempurna di dunia maya. Di balik itu banyak kekurangan, air mata, dan keringat yang kalian tidak lihat. Jadi salah dong kalau hanya melihat konten kreator dan influencer dari lensa kamera. Bagiku tidak ada salahnya memulai dari awal, meskipun di umur yang sekarang. Tidak ada kata terlambat dalam hidup. Seperti yang ratusan kali aku bilang, aku dan kamu hidup di dunia ini bukan sedang berkompetisi dengan tetangga, teman, saudara, keluarga, atau siapapun itu. Jalan hidupnya sendiri-sendiri. Jadi jangan dibanding-bandingkan, itu sudah gak relevan. Aku kenal seseorang yang masih detik ini hidup dengan mertuanya karena keterbatasan ekonomi sang suami. Dia kerap membandingkan hidup dia dan teman-temannya yang secara tidak langsung pamer bahagianya hidup di rumah sendiri. Menurut orang ini, hidupnya sangat tidak bahagia karena sang mertua selalu menganggapnya salah dan memperlakukannya seperti anak tiri. Tapi bukannya hidup setiap orang itu punya resiko. Sisi positifnya adalah orang ini tidak kehujanan, bisa merawat anak di dalam rumah, tidak hidup di pinggir jalan, dan bisa tidur beralaskan atap dengan gratis. Ya, meskipun tidak segratis itu karena harus dibayar dengan kesehatan mental. Sedangkan ada kemungkinan temannya yang memiliki rumah harus memikirkan tagihan cicilan tiap bulannya. Ada permasalahan ekonomi yang kamu tidak tahu. Suami dan istri harus bekerja sampai 10 tahun bahkan lebih demi bisa melunasi cicilan rumah. Anak terpaksa tidak bisa mendapatkan perhatian utuh dari ibunya. Jadi, kalau mau melakukan perbandingan, jangan setengah-setengah. Coba bandingkan keluh kesah dan perjuangannya juga dong. Jadi penilaian bisa adil dan tidak tumpang tindih. Oke, sekarang udah malam, kami sudah resmi bekerja di dapur selama 10 jam lebih. Bersyukur 2 kue kering sudah jadi dengan sempurna. Meskipun kue kacang hampir setengah lengser gosong karena kelamaan di dalam oven dan lupa diangkat. Semua kue-kue kering harus didinginkan sampai benar-benar kering lalu dimasukkan ke dalam mika plastik. Karena kalau panas-panas gitu masuk ke dalam mika tertutup, ya kemungkinan lembab dan kue akan melempem dan tidak akan tahan lama. Semua kue-kue kering bisa tahan di dalam toples sampai 2 bulan lamanya. Kue kering kelemahannya cuma satu, yaitu di tingkat kerenyahan. Kalau kue kering sudah lembab dan melempem, yakin deh, banyak penyakit akan masuk, seperti jamur dan bakteri yang menyebabkan kue kering tidak bisa dimakan.
Ada pertanyaan menarik yang menurut aku wajib dijawab, yaitu, Kak, kenapa kok Ama dan Kakak tidak menyewa atau tidak punya pegawai di toko kue karena sepertinya kalian sibuk hampir setiap harinya. Faktanya kami bisa menghandle sendiri, teman-teman. Dan sesibuk-sibuknya kami, pesanan kami tidak sebanyak toko-toko kue atau bakery-bakery. Jadi kayaknya kurang tepat nih kalau kita punya pegawai atau orang yang membantu kami di dapur. Kalau memang lagi keberatan, lagi banyak kerjaan, biasanya Ama memanggil temannya alias bestinya buat nemenin dan bantuin beliau untuk bekerja. Sebelum pulang, bestinya Ama diberikan uang sama Ama sebagai tanda terima kasih, dan aku juga memberikan sebungkus, sebenarnya nggak sebungkus, banyak nih, lumayan banyak kue-kue kering. Beliau sukanya yang agak gosong ya, karena katanya mau dimakan sama kopi, jadi nggak terlalu manis. Jadi sebelum pulang beliau dapat bingkisan. Oke deh, ini pesanan kita hari ini udah jadi semua. Tadi udah diisolasi, jadi nggak hanya di staples ya, diisolasi supaya nggak melempem juga adonan kuenya. Kuenya ya, saya bukan adonan, ya udah jadi. Nah, hari ini pesanannya total ya, ada 1,5 kilo kue kacang, ada 1,5 kilo buat kue coklat, ada juga 2 kilo buat nastar. Jadi total ada 4 kilo pesanan kue hari ini. BTW ini dimasukin ke dalam lemari yang anti semut ya, karena bawahnya udah dilapisi oli, jadi semua kue yang ada di sini udah pasti nggak terkontaminasi apapun, karena apalagi serangga dan juga semut, karena ini semua aman ditaruh di sini. Ini adalah lemari kayu. Thank you banget ya yang udah nonton video aku hari ini. Tangan aku harus megang lampu nih di atas, kalau nggak nanti gelap videonya. Jadi thank you udah nonton. Terima kasih udah nemenin keseharian aku dari subuh sampai malam jam 8 ini, capek banget. Ini aku habis ganti baju, habis mandi juga karena kita langsung mau tidur semua tepar. Yaudah, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa kalau kalian suka buat like dan subscribe, dan besok mampir lagi ke channel aku karena anggap aja rumah sendiri. Kalian kan keluarga aku, ngapain sungkan-sungkan. So bye bye.